Bung Rocky, para ternak Mulyono kan sebelumnya nyap-nyapan tuh ya, bahkan ada yang ngancam mau ngebom posisi RP, markasnya di Amsterdam itu karena menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia. Dan mereka waktu itu minta buktinya apa gitu ya. Nah sekarang ini ada seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang membawai soal perkereta apian. Dia menjadi saksi ini dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Dia mengaku itu ditugasi oleh Menteri Perhubungan kala itu Budi Karya Sumadi mengumpulkan uang untuk biaya kampanye Pilpres Jokowi 2019. Jokowi ini kan dengan Budi Karya Sumadi ini dikenal sangat dekat ya. Budi Karya ini adalah orang kepercayaannya Jokowi. Jadi gampang nih kalau diurut-urut kemana muaranya kasus korupsi ini. Tentu tidak mungkin terus bersembunyi dalam urusan korupsi. Dan tentu satu ada semacam kegelisahan mereka yang pernah diperintah oleh rejim sebelumnya. Mulyono menyembunyikan fakta-fakta yang pada akhirnya terungkap. Jadi kalau hari ini kita dengar kesaksian dari seorang pejabat lokal di Jawa Tengah yang mengurusi transportasi kereta api bersaksi, memberi kesaksian atau memberi keterangan bahwa dia dipaksa oleh hierarki dan dia untuk mencari uang membiayai pemilu. Itu artinya ada tim yang memang dibentuk untuk Mulyono di 2019. Jadi kita harus pastikan bahwa korupsi itu extraordinary crime karena wilayah-wilayah yang dipaksa untuk mengumpulkan uang itu betul-betul wilayah yang dikendalikan langsung perusahaan. Nah kalau PJKA misalnya pejabat-pejabat di situ disuruh mengumpulkan uang, itu artinya satu kementerian perhubungan terlibat di dalam jenis crime yang sama, jenis kriminal yang sama dengan cara berpikir yang sama. Kita bisa pastikan semua BUMN juga dipaksa mengumpulkan uang demi membiayai pemilu untuk kepentingan Jokowi 2019 kan. Itu cara berpikir deduktifnya begitu kan. Jadi sekali lagi kita coba membaca bahwa rejim Jokowi itu sesuai dengan apa yang disertifikatkan oleh OJCRP, yaitu koruptor dan karena itu nggak perlu bahasa ini ngamuk-ngamuk. Itu faktanya baru saja mulai dibukakan. Yang tentu saja orang akan anggap bahwa ya ini kan satu fakta. Oh ya, tapi satu fakta ini harus dibaca di dalam orkestrasi dan sebagai fakta, yaitu keinginan Presiden Jokowi untuk mengumpulkan uang dan memaksa menterinya, dan menterinya memaksa dirjen memaksa kepala dinas memaksa kepala proyek memaksa para rekanan proyek-proyek ini untuk menyumbang, dan itu namanya gratifikasi atau bahkan pemerasan. Jadi sekali lagi keterbukaan ini mulai dipastikan seiring dengan upaya Prabowo untuk menjamin bahwa koruptor tidak akan bersembunyi sampai ke lubang tikus pun akan dia kejar. Itu yang kita tunggu sebetulnya, konsistensi. Nah dengan bukti permulaan begitu ya kita menyebutnya Bung Rocky ya. Ini apa masih mau mempersoalkan ini publikasi dari posisi RP itu kan, karena tidak menutup kemungkinan ini nanti satu persatu mulai banyak pejabat yang membuat pengakuan semacam ini. Jadi OJCRP itu bukan lembaga yang disewa untuk menominasikan atau menobatkan Jokowi sebagai pemimpin korupsi buruk nomor 2 di dunia, tapi memang ada sinyal dari masyarakat sipil yang tiba di OJCRP yang memungkinkan OJCRP ini berpikir deduktif, yaitu bahwa pasti ada keputusan politik yang menyebabkan hierarki di bawahnya itu dipaksa untuk mengumpulkan uang demi kemuliaan Presiden Jokowi. Kemuliaan artinya supaya dia terpilih kembali di 2019. Jadi fakta-fakta ini yang mulai menunjukkan betapa soal yang sebetulnya sederhana, yaitu terbongkarnya pemalsuan surat, terbongkarnya perintah-perintah yang didesain dari tingkat kementerian, dan pada akhirnya orang ambil kesimpulan kalau itu desain kementerian pasti presiden.
Jadi sebetulnya OCCRP ini dari awal menduga bahwa akan dibuka kasus-kasus ini pasar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Bung Rocky Gerung yang mengatakan gempar penjabat Kemenhub, perintah Budi Karya kumpulkan uang untuk pemenang Jokowi di Pilpres 2019. Nah teman-teman, kita akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan Rocky Gerung mengatakan seperti itu ya teman-teman. Yang setuju dengan OCCRP yang menyelamatkan gelar kepada Raja Korup Jokowi. OCCRP meskipun jauh tapi kajiannya sangat akurat. Rakyatnya sendiri malah tidak tahu kelakuannya. Yang sudah nggak sabar ingin menyaksikan Jokowi dan keluarga diperiksa, diadili dan dipenjarakan. Mana suaranya? Usut tuntas dugaan ijazah palsu Mulyono agar tidak menjadi fitnah berkepanjangan. Yang setuju Kejagung, Kepolisian dan KPK panggil pejabat Kemenhub untuk konfrontasi kebenaran berita kebusukan Jokowi. Fokus adili Jokowi dan mazulkan Gibran Fufu Fafa. Akhirnya terbongkar satu persatu rezim Mulyono. Bravo, media-media sudah mulai berimbang melawan buzzer-buzzer untuk memberitakan perpolitikan negeri. Semoga semakin mencerdaskan bangsa Indonesia untuk terus memberikan kritik dan memviralkan hal-hal ketidakadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukti nyata OCCRP menempatkan Jokowi sebagai koruptor nomor 2 di dunia, maka sangat pantas diadili dan dipenjarakan. Etika pro koruptor menjadi bukti nyata keberhasilan revolusi mental sang Raja Jawa. Semakin terungkap tabir-tabir keabu-abuan tuduhan OCCRP, semoga tembok besar selama ini yang tidak bisa tersentuh hukum dapat luluh lantah berujung dengan sang pelaku kejahatan yang dapat diadil seadil-adilnya. Semoga aparat hukum, MA, KPK, dan Polri semakin berani, independen, dan berdaulatan demi tegaknya hukum dan konstitusi di negeri ini. Kalau Mulyono tidak diperiksa, sungguh sudah hancur hukum di negeri ini. Padahal udah jelas cluenya dikasih. Terima kasih Pak Rocky. Tidak hanya Menhub saja, banyak yang lain yang ikut dengan hal tersebut. Prestasi Mulyono selama 2 periode berkuasa Indonesia dikerjai. Bubarkan saja KPK jika tidak berani memeriksa keluarga Joko Widodo. Pejabat pemerintah disuruh mengumpulkan uang, terus dari mana uangnya? Emangnya gaji ASN Kemenhub cukup? Wah, pernyataan OCCRP 99% bisa dikatakan benar. Dugaan itu sangat kuat di semua ini, karena hanya itu kemampuannya pembuktian hanya dengan kejujuran. Periksa seluruh dirut BUMN di lingkungan Kementerian PR yang kecipratan pekerjaan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, waduk, bangunan, pemerintahan, bandar udara, dermaga atau pelabuhan. Kemana fee proyek-proyek tersebut jangan-jangan mengalir ke penguasa ketika itu Mulyono. Sampai para subkontraktor banyak yang belum atau tidak dibayar meskipun pekerjaannya telah selesai. Semoga yang dulu mendukung Jokowi mulai bersuara untuk memberitahukan kebenaran dan Fufu Fafa diganti sama yang lebih baik. Negara ini sedang darurat koruptor, bergelimang harta, bermandikan uang rakyat, bergelimang penderitaan, bermandikan air mata. Memang gara-gara kotor yang dilakukan Jokowi, kroni-kroninya KPK usut dong. Semakin cepat terbongkar, teradili, semakin baik untuk masa depan NKRI. Jangan berhenti bicara, jutaan anak muda Indonesia menunggu jalan yang terbaik. Negeri Konoha macam apa pula ini, lembaga hukum begitu lemah. Ketika ada suara atau laporan tentang mantan presiden dan dinastinya terkorup, namun lembaga dan aparat hukum hanya cuman diam saja. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.